Oke guys, kembali lagi dengan aku Christo Hiu. Jadi video kali ini aku mau ngebahas sebuah kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang dokter medis kepada para atlet di Amerika Serikat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share video aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan supaya aku bisa lebih sering untuk upload video-video menarik lainnya. Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kasus ini dilakukan oleh seorang dokter medis kepada para atlet di Amerika Serikat. Jadi dokter ini bernama Lawrence Gerard Nazar atau dikenal juga sebagai Larry Nazar. Jadi Larry Nazar ini lahir pada 16 Agustus 1963. Dia lahir dari pasangan Fred Nazar dan Mary Nazar. Dia pertama kali bekerja sebagai pelatih atletik siswa untuk tim senam wanita itu di North Wilmington High School pada usia 15 tahun, yaitu pada tahun 1978. Itulah awal karir dari Larry Nazar di dunia olahraga, guys. Jadi singkat cerita, Larry Nazar ini menyelesaikan kuliahnya dan dia mulai menjabat sebagai koordinator medis nasional untuk senam Amerika Serikat pada tahun 1986. Dan dia menikahi seorang wanita bernama Stephanie Lynn Anderson pada tanggal 19 Oktober 1996 di Gereja Katolik Santa John S. Lansing, dan mereka memiliki 2 putri dan seorang putra. Dan Nazar ini dikenal sebagai dokter medis yang sangat baik. Dia sangat perhatian kepada para atletnya. Dia juga tidak terlalu keras, berbeda sekali dengan para pelatih medis yang lain. Jadi dia biasanya kalau para dokter medis yang lain mengatakan kepada atlet untuk tidak memakan makanan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat, terlalu banyak mengandung lemak. Tetapi Larry Nazar ini terkadang dia agak lembut kepada para atlet. Misalnya salah satu contohnya, dia datang membawakan mereka coklat, padahal sebenarnya para atlet ini dilarang untuk memakan makanan yang seperti itu, guys. Jadi Larry Nazar ini cukup dekat sebenarnya dengan para atlet. Hingga pada tahun 2015 USA Gymnastics mengambil tindakan terhadapnya. Jadi organisasi memutuskan hubungan dengan Nazar setelah mengetahui masalah pelecehan yang dilakukan oleh Nazar kepada para atlet. Dan pada September 2016 suatu media yaitu Indianapolis Star melaporkan bahwa Rachel Dead Hollander dan mantan pesanan lainnya menuduh Nazar melakukan pelecehan seksual. Dia dipecat oleh Michigan State pada tanggal 20 September setelah dipindahkan dari tugas klinis dan pengajaran sebulan sebelumnya, guys. Jadi Rachel Dead Hollander ini adalah mantan atlet yang pernah dibimbing oleh Larry Nazar, dan dia membocorkan apa yang dilakukan oleh Larry Nazar kepada dia itu di salah satu media bernama Indianapolis Star. Dan dari situ baru para atlet yang lain itu mulai berani untuk mengungkapkan apa yang pernah dilakukan oleh Larry Nazar kepada mereka, yaitu pada pada bulan Februari 2017, 3 mantan pesenam yaitu Janet Antolin, Jessica Howard, dan Jamie Dancer memberikan wawancara mereka selama 60 menit, di mana di situ mereka mengatakan tentang semua pelecehan yang dilakukan oleh Larry Nazar terhadap mereka. Dan mereka juga menuduh bahwa lingkungan di mana tempat Larry Nazar bekerja, yaitu USA Gymnastics, itu menutupi semua yang pernah dilakukan oleh Larry Nazar kepada para atlet, guys. Dan bukan hanya itu, Michaela Maroney juga mengajukan gugatan terhadap Larry Nazar. Jadi Larry Nazar ini digugat oleh banyak atlet, guys. Jadi dari awalnya yang cuma Rachel yang berani berbicara, akhirnya banyak atlet yang mulai keluar dan mereka menyampaikan pelecehan-pelecehan yang telah dilakukan oleh Larry Nazar kepada mereka. Jadi di mana para atlet ini pernah dilatih di sebuah camp pelatihan. Jadi itu tempat melatih para atlet nasional. Jadi itu adalah sebuah camp di mana di situ, karena tempat itu sangat agak jauh dari kota dan tempatnya juga lumayan sepi. Jadi disitulah Larry Nazar ini banyak melakukan pelecehan terhadap para atlet. Dia misalnya melakukan pelecehan itu dengan cara dia merawat mereka ketika mereka cedera, dan biasanya dia sangat lembut kepada mereka. Jadi dia karena dia mengatakan kepada atlet itu bahwa sebagai atlet itu kita tidak boleh memiliki tubuh kita sendiri, bahwa tubuh kita ini adalah milik negara. Kita mempertaruhkan semuanya untuk negara agar bisa menjadi juara. Jadi para atlet ini tidak bisa menolak apapun yang diminta oleh Larry Nazar di situ. Sampai kalau misalnya Larry Nazar ini meminta mereka membuka pakaian mereka, mereka akan melakukannya, guys. Dan bukan hanya itu, Larry Nazar juga biasanya sampai memegang bagian-bagian tubuh dari para atlet ini, dan para atlet ini juga tidak bisa untuk
menolak karena Larry Nazar ini adalah salah satu tim medis yang bisa membuat mereka bertanding walaupun mereka sedang cedera. Jadi itulah kerjaan Larry Nazar, dan mereka juga sebagai atlet juga tidak bisa menolak apapun yang dilakukan oleh Larry Nazar. Dan disitulah Larry Nazar banyak melakukan pelecehan terhadap para wanita ini, guys. Jadi atlet ini kebanyakannya adalah para wanita karena atlet senam ya, guys. Dan itu usia mereka juga termasuk sangat muda karena masih di bawah umur, itu usia 13 tahun sampai 20 tahun, guys. Dan aku udah ngelihat foto-foto wanita-wanita ini dan mereka itu benar-benar sangat-sangat cantik. Jadi wajar saja Larry Nazar ini mungkin tergoda dengan kecantikan para wanita ini dan dia melakukan pelecehan-pelecehan tersebut, guys. Jadi pada November 2016 Larry Nazar didakwa beberapa dakwaan atas pelecehan seksual terhadap anak dari tahun 1998 hingga tahun 2005. Wow, dia melecehkan itu dari tahun 98 sampai tahun 2005, guys. Jadi itu waktu yang sangat panjang sekali dan kita nggak tahu ada berapa banyak korban yang pernah dilecehkan oleh Larry Nazar. Jadi sebelumnya para atlet ini tidak berani untuk melaporkan Larry Nazar dikarenakan mereka ini dilarang untuk membicarakan keluar atau mempublikasikan apapun yang terjadi di tempat pelatihan, di camp pelatihan. Jadi mereka hanya diam saja karena mereka takut kalau mereka membicarakan tentang Larry Nazar ini di luar, mereka takut karir mereka di dunia olahraga ini akan hancur. Makanya mereka tidak berani untuk mengatakan apapun. Dan waktu itu juga belum ada yang berani membicarakannya sampai terbuka seperti Rachel. Makanya tidak ada yang bersuara, semuanya diam. Hingga pada akhirnya Rachel berani membicarakan, mengeluarkan semuanya kepada media, dan itu membuat Larry Nazar pun akhirnya diketahui oleh orang-orang, oleh para orang tua atlet, oleh para masyarakat bahwa Larry Nazar ini bukan seorang dokter medis yang bagus, guys. Dan pada Desember 2016 ada sesuatu kejadian yang sangat menggemparkan karena ketika FBI menyelidiki Larry Nazar, mereka menemukan 37.000 foto, pornografi dan video yang direkam oleh Larry Nazar ketika dia melakukan pelecehan kepada para atlet, guys. Dan itu luar biasa banget. Kalian bayangin aja 37.000. Itu jumlahnya sangat banyak. Dan sebenarnya dulu Larry Nazar pernah menguploadnya ke sebuah situs, tetapi sekarang udah dihapus, sudah nggak ada lagi. Jadi untuk kalian yang penasaran sama apa yang direkam oleh Larry Nazar, ya kalian bayangin aja sendiri karena itu nggak akan bisa kalian temukan lagi, guys. Dan Larry Nazar pun akhirnya ditangkap itu pada April 2017. Dia ditangkap Desember 2016 dia ditangkap, dan pada April 2017 itu ada lagi seorang wanita yang mengklaim bahwa Larry Nazar pernah melakukan pelecehan terhadapnya, guys. Jadi itu dilaporkan oleh seorang wanita yang seorang dokter juga. Jadi dia mengatakan ketika dia berada di sekolah kedokteran, dia pernah juga dilecehkan oleh Larry Nazar. Dan itu sangat luar biasa, guys, karena Larry Nazar ini melecehkan bukan hanya kepada para atlet, tapi juga kepada para calon dokter muda yang wanita, itu juga dilecehkan oleh Larry Nazar. Dan pada 11 Juli 2017 Nazar mengaku bersalah karena dia tidak bisa mengelak lagi. Dia sudah ditemukan oleh FBI gambar, foto-foto dan video pornografi yang ada pada Larry Nazar, dan dia akhirnya mengaku bersalah pada 11 Juli 2017. Dan pada 24 Januari 2018 hakim memutuskan bahwa Nazar ini menerima hukuman 40 sampai 175 tahun penjara, guys. Itu dari hakim. Jadi Nazar ini hakim ini mau Nazar ini tidak akan pernah keluar lagi dari penjara, guys. Jadi mereka ingin bahwa Nazar ini di penjara sampai dia meninggal di penjara. Jadi itu hukuman yang sangat panjang menurut aku. Karena menurut para hakim dan para penyelidik bahwa Nazar ini melakukan pelecehan itu lebih dari 265 korban. Itu yang sudah diketahui, dan yang belum diketahui mungkin bisa sampai ribuan. Itu orang yang pernah dilecehkan oleh Larry Nazar, guys. Dan menurut aku kasus ini parah banget. Dan karena kejadian ini waktu itu Michigan State University, Komite Olimpiade dan klub senam Twister itu dimana para anggota Dewan USA Gymnastics itu semuanya mengundurkan diri. Jadi itu tempat di mana Larry Nazar bekerja, di mana tempat para atlet ini dilecehkan. Di situ para anggota dewan itu semuanya mengundurkan diri pada saat itu. Dan
Uh, Michigan State University juga membayar itu sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat kepada 332 korban yang sudah diketahui pernah dilecehkan oleh Larry Nassar. Jadi mereka bertanggung jawab dengan membayar sekitar 500 juta dolar Amerika, guys. Itu kepada para atlet yang pernah dilecehkan. Tetapi harapan di dunia olahraga itu semoga hal seperti ini tidak dapat terjadi lagi, karena ini menurut para atlet ini sangat-sangat mengerikan, karena ini terjadi kepada para atlet wanita, apalagi mereka sebenarnya berjuang untuk negara, tetapi mereka malah dilecehkan di saat proses mereka meraih juara, di saat mereka ingin membanggakan negara mereka, tetapi mereka malah dilecehkan di situ, guys. Dan ini menurut aku sangat-sangat disayangkan, karena ini bisa menjadi trauma yang sangat panjang kepada para wanita ini, guys, karena mereka dilecehkan di usia yang sangat muda, dan itu terus menerus bisa menjadi trauma mungkin sampai seumur hidup mereka. Itu tidak bisa mereka lupakan pelecehan yang seperti itu, guys. Jadi menurut aku ini kasus-kasus yang benar-benar sangat mengerikan juga, dan semoga ini nggak akan terjadi lagi, apalagi semoga di Indonesia tidak terjadi seperti ini, guys. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.